Nah, padahal dulu bisa 90% agama Islam itu diperjuangkan dengan pondok pesantren. Jadi doktrin pendidikannya itu tidak cuman fikih, tapi doktrin pendidikan tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sobat TK News, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan cager bager lahir batin. Hari ini alhamdulillah kami dari TK News sedang berada di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nurjati. Pondok pesantren ini didirikan oleh Bapak Kiai Muhammad Munawar Kafi. Insyaallah kita akan ngobrol nih nanti bareng beliau. Kemudian kita bisa memetik pelajaran. Beliau ikhwan TKN juga. Beliau banyak berkecimpung di dunia Al-Quran. Dan beliau menariknya adalah menantu cicit dari guru kita, pengersa Guru Agung Syekh Tolhah bin Tolabuddin Kalisafu Cirebon. Assalamualaikum Pak Ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak Ye ya? Alhamdulillah sehat. Ini senang nih bisa hadir di pesantren Tahfidzul Quran. Kalau dulu Pak Yai ke TK News, nah sekarang TK News ke sini. Alhamdulillah. Waktu itu tahun berapa ya? Tahun 2018 ya? 2018 kalau nggak salah. 2018 Pak Yai ke sono. Waktu itu ngobrol sama Ustadz Andika. Iya. Perjalanan ber-TKN. Saya sempat ini loh menyimak paparan Kiai ini kan apa namanya kisah sebelum ber-TKN tuh panjang. Sampai akhirnya bertemu dengan TKN. Alhamdulillah masih istiqomah Pak Yai. Alhamdulillah. Dan di pesantren ini rutin melazimkan setiap ba'da sholat Pak Yai ya. Iya. Zikir jahar. Zikir surah lain. Setiap minggu khataman. Setiap minggu khataman. Alhamdulillah. Dan kemarin juga sholat rajab di sini ya. Iya. Sholat rajab di sini. Jadi buat Iwan Ahwat nih yang daerah sekitar Cirebon, misalnya mau khataman, bingung nyari tempat khataman, ke sini aja. Sini aja. Malam Jumat. Alamatnya di mana Pak Ye? Alamat lengkapnya. Pesantren Tahfidzul Quran Nurjati. Blok Kebon Taman. Blok Kebon Taman ya. Kholwat. Ini Desa Kalisapu. Ini wilayah kampungnya Syekh Tolhah. Iya. Dekat dengan makam beliau. Dekat juga dengan pemakaman Sunan Gunung Jati. Iya. Dekat sekali. Ini yang saya penasaran itu dari Pak Yai ini kan menikah dengan cicit Syekh Tolhah. Kalau boleh tahu Pak Yai, punya informasi yang belum tersebar luas nggak tentang Syekh Tolhah? Karena kita minim nih Pak Yai, terus terang. Kita mau cari informasi tentang Syekh Tolhah sulit kita temukan. Mungkin ada informasi dari Pak Yai yang banyak bergaul dengan zuriyah. Apalagi sekarang menjadi zuriyahnya beliau, menjadi keluarga besar Syekh Tolhah. Ya kurang begitu mengenal sih tentang apa tuh Mas Syekh Tolhah itu. Cuma dahulu katanya itu cerita-cerita. Beliau itu kalau khataman di Bekong itu santri-santrinya sampai pada terbang. Terbang, ada yang di atas kelapa, mangga kelapa itu. Kalau lagi khataman ya pada terbang. Zikirnya itu. Masya Allah. Sebenarnya Syekh Tolhah itu punya karya nggak Pak Yai? Karya tulis sebetulnya itu banyak. Syekh Tolhah? Iya. Punya karya tulis banyak. Cuma tersebar pada cucu-cucunya kan banyak. Termasuk di mertua saya sendiri itu. Dulu pernah beliau tuh bilang ke saya, ini coba lemari ini kita banyak sekali peninggalan yang mana di toko itu banyak yang nggak ada. Iya. Itu. Tapi waktu itu saya belum sempat buka-buka. Beliau sudah wafat. Akhirnya dilestarikan sama putranya sendiri, Kang Jafar. Nah sekarang masih ada atau enggak? Jadi
peninggalan Syekh Tolha karya tulis itu ditaruh di satu lemari di mertuanya Pak Yai. Iya, sebagian. Dan itu belum ada yang otak-atik sampai sekarang ya. Dan nggak tahu masih ada atau belum ya. Sudah dipindahkan ke putranya sendiri. Mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahim tuh Yai. Bisa. Ya, silaturahim. Kalau misalnya memang ada banyak karya tulis beliau, bisa kita kita hidupkan kembali tuh peninggalan beliau. Karena kalau kita nyari di website susah Pak Yai. Susah Pak Yai. Syekh Tolha tuh. Kalau nggak salah juga beliau ini kan beliau ini kan muridnya Syekh Ahmad Khatib Syambas. Yang langsung berguru ke Mekah. Iya. Pada saat itu. Mungkin selain itu ada informasi lain ya? Ada informasi lain, Al-Quran jadi ditulis dengan tulisan tangan. Itu ada di Gunung Jati katanya, itu di Kiai Dasuki. Tulisan tangan beliau? Tangan beliau katanya. Ini perlu penelitian lebih. Ini Pak Ye, lebih lanjut ini. Menelusuri jejak karya tulis beliau. Beliau nulis Al-Quran, karya tulis yang lain juga ada. Terus kitab-kitab kitab-kitab tauhid juga ada. Kitab tauhid juga itu dalam bahasa Arab atau bahasa Arab? Bahasa Arab ya? Bahasa Arab. Oh iya, beliau berguru ke Arab ya? Iya. Masya Allah. Mungkin yang diingat ada lagi nggak ya? Kita lagi ngulik. Iya. Soalnya informasi ini kan berharga Pak ya. Iya. Nggak setiap Ikhwan tahu. Kalau Syekh Tolha tuh punya karya tulis, kemudian juga nulis Al-Quran pakai tangan gitu. Artinya beliau kan min ahlil Quran. Banyak nggak dari keturunan beliau keluar yang menjadi min ahlil Quran ya? Termasuk ada juga Kiai Ja'far, kakak saya itu Hafiz. Pak Yai juga nih lanjut pesantren tahfiz Quran. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu dulu Pak Yai mondok di mana tuh? Sampai dapat dulu mondok saya itu dari tahun 76. Oh, tahun 76. Masuk ke pesantren Kaliwungu. 2 tahun. Kendal. Karena dekat sama rumah. Oh. Kira-kira 1 kilo. Pak Yai asli orang Kendal ya? Asli Kendal. Oh iya. Kemudian 2 tahun pindah ke pesantren Pekalongan. Pesantren Ulumul Quran. Buaran. Tahfidz hasil di sana di Buaran. Itu dengan Kiai siapa ya? Kiai Syafi'i. Qurannya sama Kiai Sa'dullah. Dulu sudah mengajar di Mekah. Kemudian disuruh pulang, dibuat ke pesantren itu sama Kiai Syafi'i. Oh, beliau berguru ke Mekah. Ya, sudah menjadi guru di Mekah. Kemudian disuruh pulang. Bangun pesantren. Dia bangun pesantren. Pak Kiai mondok di situ. Masya Allah. Tadi bantu sama Kiai Abdul Malik, Kiai Sa'dullah, Kiai Abdul Malik, Kiai Irfan, terus Kiai Ahmad Husnan. Itu keluaran dari Kaliwungu. Kiai Baidowi. Nah, Kiai Baidowi juga dulu guru di Mekah sudah 25 tahun di sana. Yang pakai kacamata itu ya? Pakai kacamata kalau nggak salah ya, ada fotonya. Ya, Kiai Baidowi. Iya. Alhamdulillah. Kemudian pindah ke Jepara. Jepara cuma 1 minggu di Jepara. Karena saya keliru pesantren. Oh, seperti ada nyasar juga, bukan nyasar maksudnya. Ini ya, belajar di Jepara itu seminggu jadi. Seminggu. Di sana alirannya Syiah. Oh, alirannya Syiah. Tapi tahfiz juga? Enggak. Oh, enggak. Karena waktu itu saya ingin belajar yang fokus kitab. Saya cari-cari informasi, dikasih informasi di Jepara, Bang Sri. Saya ikuti ke sana. Ternyata di sana itu Syiah. Akhirnya pindah. Pindah ke Tebuireng.
pesantren Gus Dur. Ya. Di Tahun 76. Nah, yang di MQ-nya, MQ Madrasatul Quran. Oh, Madrasatul Quran. Itu Madrasatul Quran sama yang Mu'alimin beda ya? Beda. Beda kepengurusan aja. Oh, beda kepengurusan. Ini lebih fokus ke Quran berarti ya? Iya. Quran sama ulumul Quran ya. Terus dari sana kemana Pak? Nah, terus pindah ke Bandung. Oh, dari Jawa Timur ke Bandung, Jawa Barat. Ke Bandung, Cimahi. Pesantren Darussurur. Darussurur. Kiainya namanya Muhammad Yahya. Nah, kemudian ditemukan sama cicitnya Syekh Tolha itu dari Buya Muhammad Yahya itu. Dipertemukan, dinikahkan dengan istri. Dengan istri. Jadi dijodohkan sama Buya Muhammad Yahya yang di Bandung. Ya, di Bandung. Oh, ketemunya di Bandung. Bukan ketemunya. Saya itu sebetulnya sudah punya calon di Pekalongan di pesantren Buaran itu. Oh, di Buaran udah punya calon. Cuman Buya Muhammad Yahya Bandung itu rupanya beliau lebih arif. Saya itu dipaksakan harus di Cirebon sini. Ditemukan sama Buya Agus Kastolani, cucunya Syekh Tolha. Dan beliau wasiat ke saya, ini pesantren teruskan sama kamu, dilanjutkan lagi. Kata Buya Bandung. Oh, Buya Yahya. Kebetulan mertua sendiri juga pernah menyuruh saya tuh mengajar santri. Yaitu kitab-kitab disuruh lihat, nanti diajarkan kepada santri-santri gitu. Dan rumah itu dijadikan wakaf. Rumahnya Ki Agus itu yang lama itu dibuat pesantren. Jadi anak-anaknya itu masing-masing buat rumah sendiri-sendiri. Dari sana kemudian udah sempat di sini. Selesai kuliah, selesai pesantren kuliah nggak Pak Yai? Kuliah waktu di Tebuireng disuruh sama Pak Yusuf. Pindah ke Jakarta PT IKI. Oh, PT IKI Lebak Bulus. Iya. Waktu di Lebak Bulus ya. Pasar Jumat tuh dekat situ. Jumatnya. Oh, sempat ke PT IKI ya. PT IKI. Cuman kayaknya nggak cocok begitu. Di sana saya inginnya pulang terus. Oh, akhirnya pulang. Pindah kembali lagi ke Tebuireng. Memang kata beliau kan, saya ini tidak boleh keluar dari Tebuireng. Nah, sebelumnya dikasih tahu. Jadi tidak boleh pulang ke Tebuireng karena ijazah saya baru aliyah. Jadi suruh kuliah lagi ke PT IKI. Pulang nanti tidak kembali lagi ke kampung halaman. Terus mukim di sana. Mukim di Tebuireng. Rencananya demikian. Tapi takdir lain. Kalau rencana Pak Yai sendiri gimana waktu itu? Waktu itu saya hanya lillahi ta'ala aja, nggak punya program apa-apa. Malah saya itu punya perasaan saya tuh ingin ikut kiai aja. Oh. Tidak mau pulang ke rumah. Lebih betah di pesantren. Ikut kiai sana. Hikmah di sana. Hikmah sama kiai. Ikhwan itu tahun berapa Pak? Saya ikhwan tahun 92. Sempat bertemu. Bukan 92 pertama sekali ikhwan dari kalau ke Abah memang 92. Ke Abah tahun 92. Cuman ikhwannya lebih dulu berarti ya? Iya. Ada kemungkinan lebih dulu. TGN di Buya Muhammad Yahya Bandung. Oh, oke. Pas ketemu Abah ada cerita nggak? Waktu itu pengalaman bertemu dengan Mbah Hanom, Pangarsa Mbah Hanom. Nah, waktu bisa ke sana itu ada ceritanya, saya itu diajak sama teman yang masih saudara, ikut penataran mubalik. Saya ditunjuk untuk wakil Cirebon. Ini kamu nawar aja, yang masih ada bau cicit-cicitnya Syekh Tolha gitu. Nah,
waktu itu saya meminta izin sama mertua Ki Agus, boleh mangga ke sana. Gitu. Itulah mulai ketemu sama Abah. Ada kesan pertama kali nggak Pak Yai waktu bertemu dengan Abah? Ya, waktu bertemu sama Abah ada kesannya itu begitu saya pamit sama mertua mau ke Abah, mertua saya itu semangat sekali. Oh semangat sekali ya? Semangat ngasih uang ke saya, terus beliau bilang kirim salam sama Abah. Kirim salam sama Abah. Dengan mengeluarkan air matanya. Allah. Setelah saya ke Abah Hanom, waktu itu saya masuk ke rumahnya, kalau nggak salah itu ibunya Pak Pengban Amanat kayaknya itu. Ya asli orang Cirebon. Nah itu waktu itu cerita ini yang bawa saya itu Wakil Talkin Pak Abdurrahim. Wakil Talkin Cirebon. Iya. Itu kan paman. Oh paman. Nah, itu saya dikenalkan sama Ibu Simbri namanya itu. Nah Ibu Simbri katanya, ini Kang, ini manantunya Ki Agus. Ibu Simbri itu. Ibu Simbri itu kenalkan ke saya itu. Nah, Ibu Simbri mengenal Ki Agus juga, beliau langsung serentak kaget. Saya itu mau ke Cirebon, sudah kangen sama Ki Agus. Ini saya muridnya kata. Saya muridnya Ki Agus dari kecil, saya itu ikut sama Ki Agus. Setelah itu saya dibawa Abah ke sini. Setiap aku ingin ke Cirebon, pamit ke Abah, nggak boleh. Udah cukup di sini aja. Sampai sekarang gitu. Aku ini ingin ketemu sama Buya, sama Ki Agus. Dia bilang begitu, Abah Hanom datang. Abah Hanom datang ke rumah Ibu Simbri itu. Ibu Simbri itu juga kaget. Ibu Simbri rumahnya jauh dari Suralaya. Jadi itu sekarang di rumahnya pengarsa Penggemban Amanat. Oh Panjen. Pengarsa Abah datang. Kaget itu si Ibu Simbri itu. Ini ada apa? Tahu-tahu apa mau kesini? Kamu kesini? Iya, nggak pernah datang ke sini, nggak pernah, ini mau ada apa ini gitu. Wah itu terakhirnya beliau masuk ke rumah, bawa kursi sendiri. Abah bawa kursi sendiri, menghadap saya. Setelah menghadap gini, ada seperti ini, menghadap gini. Pengarsa Abah Hanom? Abah Hanom. Ke depan Pak Yai ini? Iya. Setelah menghadap gini, aku bilang, Bah, saya mau silaturahmi ke Abah, tapi Abah sudah datang ke sini. Ini aku mau menyampaikan salam dari Buya Agus Cirebon. Assalamualaikum. Abah Hanom nangis juga. Abah Hanom nangis juga. Kayak seperti waktu nitip pesan, nitip Agus, salam. Jadi perasaan saya itu berarti kayak murid itu kayak nyambung. Itu kesan-kesan saya itu waktu. Itu kesan waktu pertama ke Suryalaya. Iya, cuman waktu itu saya disuruh talkin, saya belum berani. Belum berani. Jadi baru ketemu Abah Hanom aja. Nyampein salam berarti ya. Padahal saya itu waktu salaman itu dipegang terus sama Abah Hanom tuh. Enggak dilepas-lepas. Waktu salaman beliau dari masjid itu salat berjamaah. Kemudian beliau keluar berpapasan dengan saya salaman. Beliau pegang terus. Allah, dipegang terus tangan Pak Yai. Selama di masjid itu ya? Iya. Tapi enggak ngomong apa-apa. Enggak ngomong apa-apa. Cuman pegang aja tangan. Buat pegang. Digenggam erat gitu ya? Iya, genggam erat. Setelah itu saya mau talkin, ada kemauan talkin. Cuman hati saya ini kayaknya kurang pas juga. Saya belum izin sama Kiai Agus. Itu yang membuat mau talkin tuh jadi maju mundur ya. Karena belum izin sama guru, Kiai Agus. Akhirnya balik izin dulu. Nah, izin kemudian yang nalkin saya itu Pak Soleh. Pak Soleh, Jakarta ya. Itu pertemuan pertama. Selanjutnya
Ada pertemuan selanjutnya nggak dengan pengusaha Banom? Nggak ada. Nggak ada. Jadi sekalinya itu. Berarti Pak Yai udah nggak balik lagi ke ini ya? Nggak balik lagi ke Suryalaya. Nah, cuman seperaan saya itu punya feeling gini, kalau memang saya cocok ke Abah Anom, pasti saya itu kesana lagi. Gitu. Oh. Terus semenjak pertama ke Suryalaya yang ketemu pengusaha Abah Anom, itu balik lagi kapan tuh? Balik lagi itu setelah ada masalah saya sendiri, dalam hati itu melihat susunan amaliyah yang saya lihat dari lemari mertua saya itu, ada susunan amaliyah dari Semarang, bagi Muslih. Oh, TKN Semarang. Saya lihat. Berarti Pak yang ngelihat amalannya. Oh, terus satu lagi dilihat dari TKN. Dari TKN. Apa yang Kiai temukan? Yang saya temukan itu kok ada kejanggalan, di antaranya praktek pengamalan dzikir. Di mana kejanggalannya? Kejanggalannya waktu itu tentang baca tawasul. Kalau di sini kan ada masuk Sunan Gunung Jati. Yang Meranggen. Yang sini yang di sini. Yang di Cirebon. Kemudian ada yang sholawat yang dimana kalau menurut TKN itu dibaca khusus wakil talqin mau talqin, adapun pengamalan tidak dibaca. Oh, oke. Nah, itu di sini harus dibaca. Saya lihat susunan dari Semarang juga sama, tidak dibaca. Oh, ada kemiripan berarti. Ada kemiripan. Di TKN Suryalaya tidak dibaca. Tidak dibaca. Akhirnya saya lihat lagi susunan dari Syekh Khatib Sambas, Fathul Arifin. Nah, saya baca itu sholawat itu tidak dibaca kalau pengamalan. Nah, baru itu saya gejolak itu. Saya tanyakan ke Kiai Qasim. Kiai Qasim juga nggak ngerti. Kiai Qasim ini siapa ya? Adiknya Kiai Agus yang di Gunung Jati. Oh, adiknya Kiai Agus. Beliau juga menyerah, aku tidak mengerti ini. Kenapa susunannya seperti ini? Seperti ini, saya itu dapat dari orang tua saya, seperti ini saya amalkan apa adanya. Adapun ini tabani itu saya nggak ngerti. Ya, berarti itu saya timbul, bagaimana kalau mau ke Abah Anom, mau tanyakan sana. Sempat nanya? Nggak nyebat. Nggak sempat tanya. Cuman saya sana talqin aja di sana. Akhirnya ke pengusaha Abah Anom, ditalqin langsung oleh beliau. Sudah sama Kiai Soleh. Kiai Soleh. Jadi nggak talqin lagi ya? Nggak talqin lagi. Jadi begitu sampai ke Suryalaya, Abah sudah nggak nalkin lagi. Abah udah nggak nalkin lagi. Berarti ini aja sowan aja ya? Ya sowan aja. Nggak cerita atau apa setelah saat itu nggak. Jadi cuma sowan aja ketemu. Kalau boleh tahu nih Pak ya, di pesantren ini kan khusus tahfiz. Bukan. Oh, bukan khusus tahfiz. Bukan tahfiz. Di tahfiz itu karena dulu dari Basma Pertamina itu memberi ke saya itu kalau ada yang tahfiz Quran di beasiswa. Oh, gitu. Jadi saya pilih yaudah tahfiz aja lah. Jadi tahfiz jadi salah satu program di sini gitu ya. Oke. Tapi banyak juga yang tidak tahfiz. Iya. Jadi santri di sini selain ada yang tahfiz, ada juga yang memang belajar kitab-kitab apa aja saja yang diajarkan kepada sudah santri. Karena anaknya itu dari SD, SMP, SMA. Jadi yang diajarkan cuman baru Safina. Oh, fikih buat ibadah, Safina. Nahunya Jurumiyah. Awamil. Tasrifan. Sorof. Palingnya kalau Aqidatul Awam. Oh, tauhidnya Aqidatul Awam. Kalau tasawufnya ada ya? Tasawufnya itu saya bacakan aja. Enggak pakai kitab. Nggak pakai kitab. Jadi memang Pak Yai arahkan supaya
ini juga ya, ketakian juga talqin ya. Juga, iya. Okay. Jadi saya lihat ada kitab Al-Fathur Rabbani itu. Ya, itu diantaranya pegangan untuk melajari anak-anak tasawuf. Jadi mulai kitab itu diajarkan supaya lebih ringkas, jadi nggak dibaca satu-satu ininya ya. Karena dijelaskan isinya. Ada diutamakan tahfidnya sih. Lebih diutamakan tahfid. Kalau boleh tahu nih, Yai, ini kan pesantren berdiri sejak tahun berapa ya? Berdiri tahun 2017. Harapan Pak Yai untuk pesantren ke depan seperti apa? Ya, harapan saya itu pesantren. Saya itu kan menyantren sudah pengalaman di pesantren itu 20 tahun. 20 tahun di pesantren? Ya, dari tahun 76 sampai tahun 90. 76 sampai 90? Iya. Itu sekitar 14 tahun ya? Berapa itu? 76 sampai 90? 14 tahun. 14 tahun. Ya, 14 tahun. 14 tahun. Nah, itu setiap ada liburan saya tuh lihat pesantren-pesantren yang lain. Oh, sering survei-survei juga. Survei Alirboyo, Langitan. Langitan. Itu saya sering survei ke sana. Sekarang saya punya kesimpulan, saya berpikir ini Indonesia ini sebetulnya dulu itu 90% pemeluk agama Islam. Nah, tapi kenapa akhir-akhir ini kok tambah merosot jumlahnya? Ada pengurangan. Padahal sudah merdeka. Tujuan merdeka kan supaya ibadahnya lebih leluasa. Tapi ternyata kok bisa merosot. Itu dari segi apa anunya itu? Saya pernah berpikir seperti itu. Yeah. Nah, padahal dulu bisa 90% agama Islam itu diperjuangkan dengan pondok pesantren. Dulu kan Indonesia kan nggak ada Islam kan? Oh iya, animisme. Dinamisme. Iya. Begitu datang pendai-dai Islam pada Wali Songo, beliau kan pakai metode pondok pesantren, bangun pesantren, sampai akhirnya mayoritas di sini Muslim. Nah, saya kayak mikir, kenapa ya, kok bisa begini? Barangkali metodenya yang nggak pas. Metodenya pondok pesantrennya. Nah, saya pikir pondok pesantren sebetulnya itu punya arti, tidak punya asal nama aja pondok pesantren. Itu pondok itu punya arti pon, terus dok, kemudian pesantren. Nah, apa itu artinya? Pon itu maksudnya pondasi. Pon itu pondasi. Pondasi agama. Doktrin. Iya. Iya kan. Doktrin. Pondasi agama, doktrin, pesantren, pendidikan, santri. Oh, santren tuh pesan kan pendidikan, santri. Coba benar kan? Pon, pondasi, doktrin, pendidikan, santri. Pesantri. Ya, pesantren. Oh iya, pesantren. Yang lagi tren, harus mengikuti perkembangan zaman berarti ya. Nah. Tren itu bisa apa? Nasional, benar. Pendidikan santri nasional. N-nya nasional. Iya. Jadi lembaga pendidikan yang membangun karakter, jiwa dan bangsa Indonesia, pesantren itu. Nah, inilah metode peninggalan harus dilestarikan. Paling kemarin ada undang-undang pesantren. Ya, apalagi sekarang sudah disahkan ada namanya Hari Santri Nasional. Iya, Hari Santri Nasional. Nah, itu pesantren harus lebih bangkit lagi dong ya. Harus bangkit lagi. Yang kita garap yang selama ini kurang. Yang selama ini lembaga-lembaga pada pesantren hanya lembaga dok pesantren yang banyak
lakukan itu bukan PON, bukan. Hanya pesantren. Doktrin pendidikan santri nasional. PON-nya nggak ada. PON-nya nggak ada. Buktinya waktu masuk pesantren keluar anunya itu doktrinnya itu. Iya. Doktrinnya itu baca kitab Jurumiyah, bahasa Arab, tasrifan, sampai nanti tingginya harus alfiyah. Tidak bisa pulang bahasa kitab, bisa kiai, bisa ceramah, apalagi bisa ceramah, udah kiai, bisa tampil memberikan pencerahan di tengah masyarakat. Itu kan yang ada sekarang. Sehingga bisa dibilang yang berhasil dengan yang tidak berhasil banyak yang mana? Yang berhasil hanya cuma yang bisa baca kitab, bisa dalil alfiyah, sedangkan pondasi agamanya masih lemah. Pondasinya. Jadi yang Kiai khawatirkan itu pesantren ini dia mendoktrinkan ajaran-ajaran pendidikan pesantrenan, tapi tidak mampu membentuk pondasi seperti itu ya. Iya. Nah, bagaimana supaya pondasi itu bisa kita bangun, Pak Yai? Nah, caranya harus TKN. TKN diantaranya, karena jadi doktrin pendidikannya itu tidak cuman fikih, tapi doktrin pendidikan tasawuf. Jadi yang dimaksud dengan pondasi itu tidak hanya doktrin pendidikan secara keilmuan fikih, tapi juga ada tasawuf. Nah, dipraktekkan dengan tarikoh. Nah, karena yang kita hasilkan itu pesantren itu yang dituju itu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Gimana tuh Pak Yai penjelasannya tuh? Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Itu melalui doktrin pendidikan. Di doktrin pendidikan fikih, di doktrin pendidikan tasawuf, di antaranya akhirnya jadi nanti bisa syariat itu wa ma'atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Itu syariat. Jadi belajar supaya tahu mana perintah Allah, mana larangannya Allah. Nah, itu syariat. Kalau nggak tahu nggak bisa dijalanin. Harus tahu dulu mana perintah mana larangan. Itu syariat. Nah, setelah syariat pindah lakunya tarekat ya. Itu tasawuf itu tujuannya apa? Diamalkan. Setelah tahu diamalkan. Itu toriko. Jadi syariat itu tahu nih kewajiban, apa larangan-larangan. Toriko itu mengamalkan apa yang sudah diketahui. Itu toriko. Maksudnya maksud tujuan toriko itu. Ada jalannya ya. Jalannya. Setelah toriko pindah lakunya hakikat. Hakikatnya kan mengamalkan ini karena siapa? Karena Allah. Ikhlas. Jangan sekedar menjalankan. Ada niatnya karena Allah. Jangan salah niat ya. Jangan salah niat. Ikhlas. Setelah ikhlas, kemudian ma'rifat. Nah, gimana tuh ya? Ya ma'rifat itu buktinya ma'rifatul haq. Haqqan. Wa ma'rifatul batili batilan. Artinya mengenal kebenaran. Allah benar sebagai Tuhan. Benar. Ya disembah. Jadi semua kegiatan aktivitas kita ini orientasinya ibadah. Nah, itu. Sebagai bentuk kita pengabdian gitu ya. Nah, pengabdian. Nah, 4 ini harus kita miliki keluar dari pesantren. Makanya ada IT. IT apa tuh? IT. Kalau IT zaman dahulu tidak seperti IT zaman now. Nah, gimana IT zaman dulu sama zaman dahulu? Apa bedanya ya? Bedanya IT zaman now ilmu teknologi. Ilmu teknologi sekarang. Kalau dulu gimana? Kalau dulu itu ya Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Ikhlas. T-nya
T-nya apa? Takwa, tawakal, tauhid, taubat. Jadi beda ya. Beda. Oh, berarti IT zaman sekarang itu harus dipadukan ya. Harus dia. Itu Jadi hanya IT zaman dulu sama sekarang harus dipadukan ya. Iya, dipadukan. IT yang zaman now itu untuk pelengkap saja. Oh, untuk pelengkap aja sebetulnya ya. Jangan dijadikan tujuan. Oke. Sehingga nanti hasilnya setiap ada pesantren di situ kan pasti ada kiai. Iya. Pasti ada santri. Itu sebetulnya itu hasil pesantren itu kiai, santri itu. Hasil pesantren keluarlah kiai, keluar santri. Oh. Maksudnya kiai itu apa? Iya. Ki itu maksudnya kan K sama I. Ki. Kuatkan iman. Nah, jadi kuat imannya. Kuat iman kiai itu. Kalau yai apa? Yai apa? Yakin agama Islam. Yakin agama Islam. Yakini agama Islam. Pak Yai pinter bikin ini nih. Iya kan gitu. Kalau santri tadi? Kalau santri saatnya ajaran Nabi tegakkan Republik Indonesia. Waduh, taat agama dan negara tanbih nih. Ya, itu. Kalau zaman now sekarang ya, karena ukuran keberhasilan pesantren itu bisa baca kitab, bisa ceramah. Jadi akhirnya bukan kiai nanti hasilnya tuh kebanyakan itu yang banyak itu bisa jadi preman berjuang. Yang banyak, tapi banyak jadi kiai juga. Ya sebenarnya kebanyakan preman berjuang. Apa itu preman berjuang? Apa itu? Presentasinya mantap, beras, baju, uang. Orientasi materi lah ya. Materinya. Jadi ketika orang lulus pesantren, tujuan utamanya jangan sampai materi, gitu ya? Iya, makanya doktrin pondasinya harus kuat ya. Ya, coba bayangkan, kita setiap buat rumah, itu kan diperhatikan kan pondasi. Oh iya, pondasinya dulu betul. Kita mau bangun setinggi apa harus pondasinya dulu diperhatikan. Pondasinya yang kuat. Kalau pondasinya asal-asalan ya mau bangun setinggi apapun runtuh, betul. Dan pondasi ini lewat TKN. Iya, gitu ya. Karena pondasinya apa itu? Isinya itu. Iya. Kalau pondasi rumah kan biasa semen, besi, batu, pasir, kali, batu. Ya. Kalau pondasi agama itu ya iman, tauhid, tawakal, ikhlas. Iman, Islam, ihsan itu lah ya tadi. Iya. Itu yang paling pokok. Kita kuatkan. Pokoknya banyak sekarang, apalagi orang yang bodoh, orang pinter aja, itu masih tauhidnya masih kurang. Nah, ini bicara tentang TKN ya. Ini kan orang ke TKN, berarti otomatis menguatkan itu ya? Nah, otomatis kepada pondasi agama. Jadi kalau misalkan punya anak, pengen belajar ingin menguatkan yang tadi Pak Yai bilang, di TKN kan aja ya? Ya, biar lebih mudah. Seharusnya. Udah gitu TKN ini bahkan untuk mereka yang tidak mengenyam di pendidikan pesantren itu bisa kan ya? Itu harus bisa kan? Karena itu pondok pesantren metode Islam supaya kokoh bahkan sampai 100%. Karena siapa coba yang tidak ingin? Islam itu kan maksudnya itu ingin selamat. Islam ingin selamat, ingin senang, ingin sukses, selamat, senang, sukses. Ingin sempurna, juga kan, ingin sugih jadi orang kamu apa kan, kan. Siapa orangnya yang nggak ingin itu semua? Oh iya, lama itu. Ingin surga. Oh iya, ingin surga. Ya. Banyak keinginan lah. Iya, pokoknya semua yang diinginkan manusia, itulah selamat, senang, sukses, sempurna, surga. Iya. Itu apapun agamanya. Ingin senang, betul ingin senang. Iya. Apa itu anunya? Nah itu lam tuh apa teh? Lam
lakukan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sebenarnya ketika kita bertarekat pun itu menteladani Nabi. Iya. Karena pengen sahabat sendiri kan warasatul anbiya. Iya. Oke. Iya. Jadi Islam itu sebetulnya tuh semua manusia di muka bumi ini kepingin semua. Iya, pengen selamat, pengen sejahtera, pengen senang dunia akhirat. Iya, surga kalau udah ke akhirat. Jadi kita tidak bisa melepaskan diri dari Nabi Muhammad SAW. Iya. Jadi Islam itu kalau begitu tidak harus diperjuangkan dengan senjata, tidak harus diperjuangkan dengan intimidasi. Dengan sendirinya dia pasti ikut. Karena semua keinginan orang ada di situ. Ada di situ. Oke, nih Pak Yai. Iya. Ini kan banyak, insya Allah banyak ikhwan akhwat yang nonton ya. Pak Yai punya pesan nggak nih buat ikhwan akhwat yang ada di tanah air kita nih, yang nonton nih? Ada pesan nggak? Ya pesan. Pesannya ya itulah, kita pondok pesantren kita lestarikan. Pondok pesantren dilestarikan. Pondok pesantren bukan hanya sekedar pondok pesantren, itu lembaga. Bukan sekedar bangunan pondok pesantren. Bukan. Itu dipraktekkan untuk ajaran-ajarannya. Untuk sehari-hari. Untuk sehari-hari. Yaitu masing-masing pribadi Muslim sekarang pondasi agamanya diperbaiki. Dengan cara yaitu TGN. Jalan paling ringkes lah, komplit. Ada ajarannya, ada gurunya, ada komunitas persaudaraannya. Masya Allah. Syukur di doktrin pendidikannya itu dimasukkan ke lembaga, kayak lembaga pondok pesantren kan, doktrin pendidikan kan. Doktrin pendidikan. Setelah itu nanti hasilnya tidak ada orang yang gagal. Di lembaga pondok pesantren nggak ada yang gagal. Nggak ada yang gagal. Karena fondasi agamanya udah kuat. Adanya itu, ini orang alim, ini lebih alim lagi, ini lebih alim lagi. Wa kullu dzi ilmin alim. Setiap ada yang pintar, pada yang pintar lagi. Di atas langit masih ada langit. Jadi tidak ada orang yang mengatakan aku gagal sih. Kenapa gagal? Aku mondok baru 3 tahun udah suruh pulang. Maksudnya gagal apa? Aku baca kitab belum bisa. Kan hanya gitu. Iya. Kemudian hasilnya praktek sehari-harinya apa? Dia kalau tidak punya modal, dia tukang becak atau kuli bangunan. Iya. Akhirnya karena tauhidnya itu lemah, imannya lemah, sehingga mudah sekali meninggalkan agamanya. Betul ya. Itu pesan penting tuh dari Pak Yai mengenai pondasi kita menjalani kehidupan Pak Yai. Oke, makasih banyak Pak Yai Munawar untuk waktunya, untuk kesempatannya, untuk tempatnya juga nih, pesantren Tahfidz Quran Nurjati. Mudah-mudahan pesantren Pak Yai ini semakin berkembang. Amin. Kemudian teman-teman ikhwan akhwat pesantren TGN Pontren Suryalaya ini bisa lebih bisa lebih kompak di Cirebon nih. Amin. Mudah-mudahan Pak Yai juga sehat terus. Amin. Dan nanti mudah-mudahan kita bisa gali tuh peninggalan Syekh Tolha. Boleh tuh Pak Yai nih. Nanti kita kesempatan lah kita mampir sini lagi, kita cari informasi tentang khazanah yang sangat berharga dari Syekh Tolha. Insyaallah. Oke, Sobat TK News, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan. Terima kasih juga buat yang mendukung channel kami TK News dan selalu support. Insyaallah kebaikan ini menjadi manfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan unduh aplikasi TK News, insyaallah aplikasi ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi Sabtu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.